Setiap hari, jutaan anak Indonesia akan makan gratis dari negara. Kedengarannya mulia, bahkan menyentuh. Tapi di balik itu, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari program ini? Program makan bergizi gratis atau MBG disebut-sebut sebagai solusi besar untuk masa depan Indonesia. Tapi, apakah ini benar solusi? Atau justru program raksasa yang terlalu dipaksakan tanpa fondasi yang kuat? Secara konsep, MBG itu sempurna. Anak makan sehat, stunting turun, ekonomi terbantu. Tapi masalahnya, Indonesia bukan negara yang kecil. Distribusi makanan ke jutaan orang setiap hari tanpa gagal itu bukan sekedar program sosial. Itu operasi logistik raksasa. Dan sejarah kita menunjukkan satu hal, program besar sering gagal di detail yang kecil. Anggaran MBG bukan miliaran, tapi ratusan triliun rupiah. Dan kita harus jujur, di negara dengan rekam jejak korupsi yang masih jadi masalah, uang sebesar ini itu magnet untuk permainan proyek, vendor titipan, sampai penggelembungan harga. Pertanyaannya bukan apakah ada kebocoran, tapi seberapa besar kebocorannya. Masalah berikutnya, semua dapat tanpa melihat siapa yang benar-benar butuh. Anak dari keluarga mampu ikut makan gratis, sementara yang benar-benar butuh belum tentu terjangkau. Ini bukan soal niat baik, ini soal efektivitas. Kalau targetnya salah, program sebesar apapun tetap akan gagal. Kita juga harus berani bertanya, apakah MBG menyelesaikan masalah atau justru mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih besar? Karena kenyataannya, masalah gizi bukan cuma soal makanan gratis, tapi kemiskinan struktural, akses air bersih, edukasi keluarga, dan sistem kesehatan. Kalau akar masalah ini nggak disentuh, MBG cuma jadi bantuan sementara yang mahal. Dan ini yang paling sensitif. Program seperti ini sangat terlihat, sangat mudah dirasakan, dan sangat populer. Pertanyaannya, apakah ini murni kebijakan yang strategis atau ada kepentingan citra di baliknya? Karena dalam politik, program yang paling terlihat seringkali jadi yang paling menguntungkan secara elektoral. Terima kasih untuk kedua orang tua saya, Bapak Yasir Mahmud dan Ibu Teresa. Bayangkan ini, anggaran besar keluar, tapi di lapangan kualitas makanan menurun, distribusi kacau, dan pengawasan lemah. Yang harusnya bergizi berubah jadi sekedar ada. Dan kalau itu terjadi, yang jadi korban bukan angka di laporan, tapi anak-anak Indonesia sendiri. MBG bukan ide yang buruk, tapi ide besar tanpa eksekusi yang matang bisa jadi bencana yang besar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang membangun masa depan generasi atau sedang mengambil resiko besar dengan uang negara? Karena satu hal yang pasti, kalau program ini gagal, yang hilang bukan cuma anggaran, tapi kepercayaan. Apakah kalian setuju dengan statement ini? Yuk tulis di kolom komentar. Karena diam juga merupakan pilihan, dan pilihan itu juga punya konsekuensinya masing-masing. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.